itu bau Kamboja. Kamboja. Oh. Kita kasih solusi. Pak Agung, waduh, ini eksportir nasional kita nih. Bagaimana cara bikin bisnis parfum yang ternyata biang-biang parfumnya ini bukan yang kaleng-kaleng atau kena tipu-tipu. Kayak saya pernah tuh kena supplier penipu Anda. Karena awal-awal bulan pertama enak nih, saya punya parfum by the way. Nih Pak, ini banyak varian-variannya nih Pak nih. Nah jadi di sini tuh ternyata kandungan-kandungan parfum yang saya tahu itu ada 3. Oke, saya kan juga berjalan bisnis parfum yang alhamdulillah atas izin Allah udah sekitar total 90 distributor sama agen ya, 90-an di seluruh Indonesia Pak. Nah cuma kadang karena saya bisnisnya B2B sama ya distributor, agen, pusat nih kena semprot. Ini kendala saya nih. Kena semprot gara-gara distributor misalnya Kalimantan, distributor misalkan daerah Jawa, Surabaya, Jogja dan lain-lainnya. Gimana nih pusat nih? Kok customer pada komplain ke saya? Kenapa? Katanya wanginya beda dari yang biasanya. Nah, emang kesalahannya di mana nih kami ini? Nah, itu apa namanya, kita harus tahu tuh dasar-dasarnya itu, dasar-dasar dari apa namanya. Coba di mikrofon, Pak. Maaf. Dasar-dasar base apa namanya? Base dari notes parfum ya. Notes parfum. Iya. Jadi seperti kayak Patchouli nih. Patchouli di sini ada bermacam-macam. Waduh. Patchouli itu kalau kita berdasarkan wilayah aja. Patchouli Jawa, Patchouli Sumatera, Patchouli Sulawesi, Patchouli Nusa Tenggara, itu beda-beda Pak. Beda-beda. Walaupun patchoulinya sama, apa namanya, bibitnya sama, itu beda-beda wanginya juga. Itu satu. Oke. Yang kedua, kadarnya. Kadarnya itu kalau parfum itu biasanya kalau mau lebih apa namanya, saya bukan parfumer ya. Iya. Tapi saya berdasarkan permintaan customer kita. Kadang kalau patchouli itu yang patchoulnya 30, kadar 30, 32 atau yang 34. Kadar spesifikasi, istilahnya kadar yang memang patchoulinya sampai kadar 99,7%. Kita bisa. Jadi itu yang membuat beda-beda juga apa namanya, aromanya. Oke. Terus yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga itu apa namanya, masa simpan. Itu ngaruh juga ya. Masa simpan pengaruh. Harga setelah apa namanya, penyulingan sama harga setelah disimpan selama 3 tahun itu bisa 10 kali lipat. Baru tahu nih saya ini. Lah kalau kayak kayu-kayu gini, guys coba lihat ya. Ini kelihatan nggak di kamera semua? Nih kayu-kayu kelihatan nggak? Coba dong. Di sini kelihatan. Coba ya, kita ke kamera master tengah-tengah ya. Guys, ini kan Pak Agung ini bawa ya, maksudnya beliau ini adalah eksportir. Sebenarnya saya mau bahas lebih lanjut detailnya, kita akan kupas nih, bakal panjang banget dan banyak banget ya pembahasannya. Yaitu seputar Pak Agung ini kan eksportir yang memang mengirimkan essential oil, bibit-bibit parfum, kayu-kayu yang memang by the way anyway, guys, parfum itu memang terbagi menjadi 3 bagian. Karena memang saya pengusaha parfum juga gitu kan. Saya punya brand parfum. Jadi yang saya tahu, koreksi kalau saya salah Pak, di parfum itu ada bunga, buah, kayu. Itu ngaruh ke notes-nya. Top notes, middle notes, sama base notes. Wangi pertama, wangi di tengah-tengah, sama wangi di akhir. 6 jam ke atas tuh biasanya base notes. Nah itu kayu tuh perannya tuh di akhir tuh. Jadi ada bunga dulu, buah, baru kayu. Nah ini kan Bapak kan ini apa nih Pak? Pak. Ini cendana. Nah cendana ini kita cendana semua. Cendana itu sama ini yang ini gaharu. Ini gaharu nih guys. Oke. Ini cendana. Oke. Ini cendana. Cendana ini macam-macam. Apa namanya? Ini yang namanya inti kayunya ya. Hardwood atau galih lah kalau orang bilang. Galihnya itu mempengaruhi nanti apa namanya, wanginya minyak. Karena ujung-ujungnya kan kalau dari si kayu ini disuling ya. Disuling. Jadi hasilnya minyak ya. Bisa buat parfum. Bisa buat kalau sandalwood biasanya parfum ya.
Kalau yang Pacoli ini bisa buat flavor juga. Dan ini ngaruh ke penyimpanan tadi berapa lamanya? Lah kalau udah jadi gini? Ya ini kan nanti kan disuling dulu. Okay. Ini base-nya, kayunya itu ada speknya masing-masing. Jadi speknya itu yang kayu yang udah tua sama kayu yang muda, ya kan? Itu nanti berpengaruh dengan minyak yang dihasilkan. Oh. Wanginya seberapa, ininya seberapa, itu ada pengaruh yang ada pengaruh wangi yang dihasilkan. Nah, itu istilahnya kalau kita bilang alfa dan beta santalolnya ya, istilahnya kalau spek ininya itu. Jadi lebih tinggi inti kayu, lebih umurnya lebih lama, dan inti kayunya yang paling mahal itu kita suling, itu ya nanti hasil minyaknya lebih mahal. Oh gitu Pak. Waduh nih saya harus banyak belajar. Soalnya saya tahunya kan memang sandalwood satu aja gitu. Sandalwood ya. Sandalwood itu adalah cendana. Cendana ya? Iya, cendana. Oke. Ya, dan hati-hati juga. Cendana itu sekarang ini ada yang sintetis. Hah? Emang bisa? Bisa, kan Pak. Pohon ada kayunya sintetis gimana? Iya. Kalau di sini boleh nyebut perusahaan yang bikin nggak? Boleh. Kalau di sini biasanya Ogawa, produk yang biasa bikin sandalwood yang sintetisnya. Ogawa. PT Ogawa di Kerawang dia. Harusnya hati-hati dong sama PT tersebut. Ya bukan. Oh bukan. Kan sintetis. Perusahaan Jepang. Oh justru bagus maksudnya? Maksudnya bukan justru bagus, karena memang mahalnya minyak, mahalnya harga minyak, jadi dia bikin sintetisnya gitu, Pak. Oh oke. Jadi biar terjangkau. Oh, justru itu maksudnya bagus apa buruk? Untuk kami nih, buat para pengusaha parfum. Kita ngomong parfum dulu ya. Sebelum ngomongin eksportir, ekspor impor maksudnya. Jadi gini. Kita bisa, maksudnya Afwan Pak, dekatan dikit Pak. Nah, kita gini. Jadi orang itu yang suka yang alami atau yang bukan. Oke. Bumbu instan atau yang organik. Organik. Okay. Bumbu yang memang diulek ya. Bumbu yang memang diulek di ini. Nah, itu berpengaruh dengan wanginya, ya kan? Oke. Rasanya, taste-nya itu kan. Nah, itu tuh Nah, seperti mohon maaf ini kalau kadang ada yang untuk vape ya. Vape, vape sandalwood itu biasanya kan sintetis. Kebanyakan sintetis. Nah, itu ya udah vape-nya merusak, sintetisnya juga. Iya kan? Iya. Gitu. Oh, oke. Ini menarik ya. Kita bahas, coba dong, buka dong parfum saya nih, akunnya. Nanti kita bahas apa ya? Ada kandungan-kandungan top notes, middle notes atau heart notes sama base notesnya gitu ya. Kita mulai dari ini, kita buka-bukain dulu deh sambil nyari coba. Yang pertama coba, misalnya kita lihat dari kandungan-kandungan deh. Nah ini misalnya parfum saya kan ada 10 varian, menuju 10. Sekarang lagi produksinya ada 8 varian teman-teman. Mungkin yang ngikutin saya udah lama tahu lah. Mungkin konsumen-konsumen saya Masya Allah gitu kan. Masya Allah. Ya ini misalnya kayak Muslim varian deh. Jadi ada Muslim, ada Syafi'i, Malik, Hanafi, Bukhari gitu kan. Nah ini kita lagi Bukhari. Coba kita cari yang Muslim. Muslim dulu deh, Muslim. Nanti kita buka-bukan satu persatu ya guys. Coba yang Muslim. Nah ini ada nggak? Oh yang ada penjelasan mengenai ininya dong, notesnya. Ini Ahmad coba Ahmad dong. Nah ini Ahmad, oke. Ini coba lihat. Jadi mainnya ini ada dia woody, amber, warm spicy, fresh spicy, aromatic. Ini buat teman-teman yang parfum mungkin tahu ya, pengusaha parfum yang lainnya. Jadi kita sedetail ini Pak. Top notes untuk penggunaan 5 sampai 15 menit wangi pertamanya itu biasanya dari ada bunga, ada buah gitu ya. Jasmine, saffron. Middle notesnya itu ada woody, amber, terus base notesnya adalah cedar. Nah dari bapak ini kita buka satu persatu nanti ya. Coba next lagi dong. Ahmad, terus kanan tuh apa? Ini Muslim. Oke, ini Muslim nih. Top notesnya ada blackcurrant, bergamot, apple. Untuk 15 menit sampai 1 jam pertamanya itu adalah patchouli sama rose. Ini yang Muslim nih ya. Base notesnya ada vanilla, ambergris, musk. Nah penghasilan dari si patchouli itu sebenarnya gimana sih Pak? Di dunia, jadi di patchouli dunia, itu kayu.
Pacoli itu Afwan. daun. Bunga. Daun pacoli. Daun ya. Daun ya. Kan pokoknya dia buah, daun atau bunga baru ke kayu kan. Oke. Jadi pacoli di dunia ini 90% produksi Indonesia. Wow. Iya, pacoli di dunia ini yang 90%-nya itu produksi Indonesia. Jadi kita penghasil pacoli terbesar di dunia. Oke. Pacoli sendiri ada macam-macam. Ada macam-macam yang memang yang saya sebutkan tadi itu, yang lokasinya di mana, terus kadarnya berapa, kadar zat aktifnya lah istilahnya ya, sama kadar pacolinya itu sama ini minyak ya, bukan? Lokasinya, umur. Lokasi, lokasi, sama kadar, sama umur. Umur itu, Umur itu kalau lebih tua itu lebih mahal. Dia lebih woody-nya itu lebih kerasa dan lebih lengketnya lebih lama. Wah, luar biasa Pak Agung nih emang nih. Eksportir ngeri emang nih. Nanti kita bahas mengenai cara pemasarannya ya. Buat ekspor dan lain sebagainya kan. Bisa juga kan mungkin kan brand-brand saya ini udah saatnya keluar negeri nih. Ya, insya Allah nih. Iya, ini misalnya ini Muslim. Varian Muslim ini Pak. Ini kan yang pertama itu disemprot pasti dia akan keluar dari bergamot sama apple-nya. Oke. Nah, lalu untuk harus notes itu adalah ada pacoli Pak di sini Pak. Pacoli. Ya, pacoli. Nah, berarti pacoli yang dimaksud itu adalah, boleh lihat nggak Pak? Pacoli yang mana? Gitu kan? Waduh. Itu kan banyak ini. Pacoli yang mana? Ini yang umur, ini yang kadar. Oke. Terus? Ya kan? Penasaran saya coba. Bapak bisa bau beda-beda. Baunya. Ini baunya beda. Nah, ini juga baunya beda. Ini nih, tenang ya para distributor sama agen-agen saya yang terhormat, jangan nyerang saya dulu ya. Artinya bisa jadi saya juga tertipu sama supplier. Bener nggak Pak? Bisa juga. Tuh. Karena akadnya kami sama supplier bilangnya ada pacolinya ya, kandungan-kandungan untuk yang varian Muslim misalnya. Coba lihat yang lain lagi deh. Coba yang ada pacolinya lagi. Untuk yang ini ya, tapi ternyata katanya beda Pak. Beda-beda. Abu Daud ada pacolinya nggak? Abu Daud. Abu Daud tuh adanya nutmeg sama ginger tuh, sama ginger. Ada pacolinya juga Pak. Ginger sama nutmeg sama pacoli. Tuh sandalwood tuh cendana ya. Cendana base notes-nya. Coba kita cari Abu Daud ya. Vetiver ini base note-nya juga Vetiver ada. Punya juga Bapak. Vetiver. Pak saya ganti suppliernya Pak. Masalahnya penjualan saya Masya Allah gitu. Maksudnya banyak customer yang ya bismillah ya, alhamdulillah. Banyak customer yang takutnya kecewa ketika kita dapat si supplier yang nakal, oknum Pak. Iya. Itu tuh. Jadi kita ini sudah supplier perusahaan-perusahaan flavor and fragrance terbesar di dunia juga. Wow. Seperti Firmenich. Oh iya. Kita supply ke sana juga. Oh, tahu sih. Firmenich itu Givaudan itu tuh supplier terbesar di dunia, supplier fragrance and flavor terbesar di dunia. Nah, nih coba kita bahas ya. Yang Abu Daud saya nih. Ini Abu Daud kan? Nih kita bahas nih. Yang Abu Daud ini ternyata di situ base notes-nya ada sandalwood. Mana sandalwood Pak? Kita keluarin satu-satu. Nanti kita cicipin aromanya ya. Aroma sandalwood beda-beda. Coba. Saat ini nih. Coba kita cobain. Mana coba Bapak dulu nih Pak ya. Ini Abu Daud nih. Coba. Nah itu udah sama belum? Saya takut nih supplier saya udah berkali-kali saya ditipu supplier Pak. Iya. Ini masih top note. Iya, Bapak paham nih. Belum keluar. Jadi gini guys, ini menarik ya. Mantep nih Pak Agung nih. Jadi guys untuk parfum, ini FYI juga buat teman-teman nih para customer atau mungkin pengusaha-pengusaha. Parfum itu di 5 sampai 15 menit pertama dia masih top notes. Itu biasanya cenderung ke buah. Buah-buah tuh dia keluar. Kayunya belakangan. Biasanya base notes tuh didominasi sama kayu ya. Jadi dia tuh grapefruitnya, lemon sama mint. Ini top notes nih. Yang lagi tadi saya semprotin Abu Daud untuk brand Abu Daud itu keluar dulu di buah ini.
Masih top notes. Untuk dapetin si flavor atau mungkin rasa si wanginya nutmeg itu ada di 15 menit ke atas 1 sampai 1 jam. Nah, dengan obrolan kita ini sebenarnya kalau mau keluarin ciri khas si sandalwood, patchouli, white musk gitu kan, labdanum ini nah sama si vetiver, nah itu keluaran nanti 1 jam ke atas. Ya udah kita diemin dulu aja Pak ya. Nggak ngobrol dong ya nanti. Oke, nah itu sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita bahas aja ya, satu persatu. Nah itu fungsinya si vetiver mana Pak? Vetiver ada nggak? Ini ada. Oh ada nih. Bapak punya vetiver ini Pak? Vetiver ya. Dia punya nih. Ini jahe. Oke. Ya kan? Kita bahas nanti ya, kita cium-ciumin ya. Ginger. Oh beda-beda ya? Ginger ini ginger, vetiver. Oke. Coba. Ini kita bahas. Tapi tadi top notes-nya gimana Pak? Top notes-nya? Jujur Pak, top notes-nya gimana Pak? Asik apa enggak nih Abu Daud saya? Asik. Suka? Suka. Masya Allah. Soalnya manis Pak, saya fokusnya di aroma-aroma yang manis. Suka Pak? Suka. Masya Allah. Insya Allah. Apa namanya? Saya baru kenal ini. Baru kenal apa namanya parfumnya Pak Bapak ini. Jadi masih belum di mic Pak, maaf. Masih belum detail banget. Ya. Boleh. Coba kita bahas dari si base note-nya vetiver. Vetiver itu tadinya apa sih Pak? Vetiver itu akar wangi. Akar wangi. Berarti dari pohon kan, kayu kan? Bukan, kayak semacam rumput. Oke. Jadi akarnya itu akarnya. Jadi yang disuling itu akarnya. Oke. Coba. Saya mau cobain vetiver mana? Ini mint ya, kalau yang ini mint. Saya harus tahu nih, jujur nih. Maksudnya kita pengusaha parfum tahunan, tapi mungkin sedetail ini kita nggak perhatikan. Karena kalau saya taunya gini, udah jadi top notes, begini loh Der. Ketemunya si grapefruit sama lemon begini. Ketemunya base notes-nya nanti bakal jadinya vetiver, sandalwood, patchouli, begini loh. Udah kayak digabungin kali ya. Iya. Harusnya pecahan-pecahannya saya tahu detail-detailnya ya. Iya, harusnya Bapak tahu detail-detailnya. Jadi coba nanti ya. Bisa ini dibuka aja. Maaf Pak, maaf. Coba ini yang vetiver jahe. Itu jahe. Jahe, vetiver mana? Ini vetiver. Vetiver. Oke. Coba. Ini jahe. Kalau Bapak ini mint ini. Iya, kalau disama-samain ada loh tipis-tipisnya, cuma belum keluar deh coba. Oke, ini mint nih. Mint. Coba ya. Oh. Iya. Patchouli. Ini ada di Abu Daud. Dimput, cobain nih Dimput, sini Dimput. Coba Afwan. Nih cobain Dimput nih. Abu Daud nih. Awas. Coba tahan dulu. Coba. Suka gak Dim? Enak. Beneran gak nih? Beneran nih? Oh Masya Allah. Enak ini. Enak Pak? Masya Allah. Saya fokusnya di khusus yang aroma-aroma manis, bukan yang nyengat saya. Yang bener-bener jadi kalau kita punya ciri khas, ketika laki-laki pakai itu menjadi ciri khas dan istri kita tuh selalu ingat kalau ketemu ini. Nah itu tujuan kita nih kalau aroma manis tuh kayak gitu. Bikin suami, bikin istri tuh jadinya nempel terus sama kita. Patchouli ya? Patchouli itu ini juga patchouli nih. Ini patchouli juga. Oke, ini patchouli juga. Ini juga. Beda-beda. Wanginya itu beda, Pak. Wanginya beda-beda. Ini juga. Oh, oke. Wah, saya harus paham nih. Ini saya buka Pak ya? Jadi berdasarkan tadi lokasi, umur sama kadar. Yang bagus patchouli mana? Biar saya nanti ketemu suppliernya. Kalau nanti misalnya Bapak nggak nampung nih, woi penjual parfum misalnya demandnya tinggi. Yang bagus untuk lokasi di mana Pak? Nyari patchouli. Patchouli itu kan? Patchouli yang paling terkenal itu patchouli Aceh. Pohon kan? Kayu ya? Kayak semacam akarnya ya? Bukan akar, daun dia ya. Daunnya, oke. Daun dan batang yang disuling. Ya batang si pohonnya itu ya? Daun dan batang yang disuling. Jadi Aceh. Yang paling terkenal itu Aceh. Udah lama dia. Oke. Yang sekarang ini yang paling banyak produksinya itu Sulawesi. Aceh apa Sulawesi nih kira-kira yang bagus? Yang bagus Aceh. Oh sekarang Sumatera. Malah beralihnya ke Sulawesi. Kenapa jadi bergeser ke situ? Ya produksinya banyak. Oke. Dulu Jawa produksi banyak juga. Karena terlalu banyak terus harga turun, banyak petani nggak tanam. Nah sekarang pindah ke Sulawesi, banyak yang tanam Sulawesi. Nah berarti artinya parfum saya nih ini
Ya kan, ini kan nih, AKH. Yang ada pacolinya nih, official ID. Kalau teman-teman buka nih iseng, itu kan ada parfum Abu Daud. Si Abu Daud ini kan banyak pacolinya. Artinya si Abu Daud ini dalam ini malah justru lebih banyak di Sulawesi, diproduksi suppliernya. Saya nggak tahu suppliernya Bapak ngambilnya dari mana ini. Ya, harus. Jadi kita harus gini. Jadi saya punya lab. Ya, kita punya lab. Jadi lab itu kita suplai ke perusahaan-perusahaan ya parfumer, ya flavor itu sesuai standarnya. Ada standar SNI-nya. Ada standar SNI, ada standar SNI-nya, ada standar ISO-nya. Wow, ada ISO-nya juga. Iya, jadi apa namanya? Kalau hanya bau saja, itu kadang apa namanya nggak terlalu apa ya? Nggak ada standarnya yang pasti gitu loh. Jadi standar pastinya itu ya itu tadi, kalau sudah asal daerahnya dari mana, ya kan? Nah, terus kadarnya berapa, kadar pacolinya berapa gitu kan? Ada kan di minyak itu banyak tuh macam-macam, ada ininya, ada terpen, ada apa segala macam. Nah, kalau pacolinya itu kadarnya beda, lebih tinggi, itu berarti lebih bagus gitu kan? Oke. Nah, terus sama lama penyimpanannya. Waduh, ngaruh juga ya? Ngaruh. Jadi saya juga nggak tahu pacoli yang dipakai oleh suppliernya Bapak itu dari mana. Ini harus penting banget ya dikaji. Soalnya yang pasti itu dari Indonesia. Karena apa namanya 90% produksi pacoli ada di Indonesia. Oh, berarti kalau dia misal ngaku bilangnya impor, itu ya mungkin dia impor. Abal-abal. Bukan, kita ekspor. Oh, dibeli lagi. Dibeli lagi bisa. Bisa jadi costnya lebih tinggi dong. Iya. Dia ngangkat margin juga tuh. Oh gitu. Iya. Jadi memang di Indonesia itu kelemahannya di situ. Oke. Luar biasa Pak Agung nih emang insight-nya. Coba dong buka varian lain lagi nih. Kita geledah lagi ya. Di situ ada apa aja Pak? Nanti kita bahas sandalwood apa segala macam ya. Coba next siapa? Ini Ahmad. Ahmad ada kan? Tuh Ahmad tuh Pak. Ada cheddar, ada Udi, Amber, ada cheddar. Jasmine. Mana Jasmine? Nah ini Jasmine. Ini Ahmad nih Pak. Nih coba Pak. Nih Jasmine. Tuh Jasmine ya. Coba ya kita cobain dulu. Ya ini bener, Ahmad tuh top notes-nya tuh Jasmine. Nah nanti kita cobain nih top notes-nya, bisa ketahuan tuh dari sini, ya kan? Oke. Enak banget. Enak banget. Punya Bapak Masya Allah. Asli ini bukan kaleng-kaleng nih Pak. Bukan kaleng-kaleng. Ini Ahmad nih Pak ya. Ahmad. Ini udah sama Pak, yang ini Pak. Ini kan udah sama Ahmad. Ah cobain Pak, top notes-nya. Ada wanginya juga nih, wangi jasminnya juga. Insyaallah. Dia udah kena sama saffron Pak. Iya. Si Ahmad nih. Wah, suka nggak Pak gitu Pak? Bapak mending yang ini apa ini? Jujur. Yang ini. Tetap yang itu Bapak ya. Oh, kalau saya demennya Ahmad ini. Oh. Oke. Lebih fokus ke manis. Artinya ambergris ini apa ya? Ambergris itu detailnya itu ambergris itu muntahan paus. Hah? Iya. Berarti ini ada muntahan paus ya dong? Tapi dalam arti positif ya? Ya apa namanya muntahan paus yang benar. Itu mahal harganya ambergris yang benar itu mungkin udah sintetis. Oke. Paling mahal. Soalnya apa namanya dia 1 kilonya aja bisa berapa miliar gitu. Jadi kalau yang asli ya. Iya benar. Itu harus pinter-pinternya ada supplier tuh. Jadi itu memang kebanyakan sih sintetis. Yang sekarang beredar itu begitu. Oke. Coba Bukhari juga nih Pak. Cobain Pak Bukhari Pak di tangan yang sebelah sini Pak. Bukhari ya coba. Nah itu boleh. Nih kita cobain Bukhari. Nah coba. Hah? Mantap juga. Serius nih Pak nih. Mantap ya.
Waduh, jagoan-jagoan saya tuh. Jagoan ini. Ya, saya kan belum tahu detail banyak. Cuma saya tahu ketika ini kecampur sama ini kecampur sama ini jadinya apa ya. Tapi belum tahu saya bedain yang Bapak kan detail banget nih. Ya, kalau saya juga nggak tahu, kan itu ininya parfumer ya. Iya. Jadi nggak kita fokusnya di spek teknisnya. Oh itu justru itu yang teori pentingnya tuh Pak. Spek teknis di bahannya ya? Itu yang kita tahu malah. Jadi kalau yang ini dicampur ini jadi baunya, saya nggak begitu. Nggak ini ya? Nggak begitu. Coba. Bukhari dong. Wah jatuh. Bukhari dong. Saya mau coba Bukhari nih. Bapak ini demen Bukhari nih. Coba deh. Ini Bukhari kiri. Nah ini. Coba. Boleh dong Bukhari dong. Ada apa aja di sini? Nah, nih. Ada Pak Coli. Pak Coli emang selalu hadir ya Pak Edi? Pak Coli itu soalnya dia sebagai ngerekat itu apa namanya? Aduh. Fiksatif. Jadi dia yang buat nempelnya itu Pak Coli. Oke. Dia biar nempel itu, kalau buat di flavor itu nempel di lidah gitu kan. Okmos tuh Pak, Okmos ada mandarin orange itu dari buah ya, grapefruit. Guaiac wood, bay leaf tuh daun apa tuh, daun ya saya nggak tahu detail banget ya mengenai ini sumber dari mana. Mungkin saya harus banyak belajar dari jasmine ya. Jasmine itu kita bau Gimana? jasminnya ada ya. Tapi jasmine yang mana? Mana jasmine? Ini ya? Jasmine itu. Di situ ada apa aja Pak? Nah ini ada frangipani sebenarnya. Coba. Masya Allah nih. Sekarang saya tinggal belajar gimana cara ekspornya. Bapak kan jagonya nih. Kita bahas ekspor tuh. Coba Pak. Ini apa? Frangipani. Kayaknya saya nggak ada deh ininya nih. Apa namanya? Oh oke. Ini ada rempahnya juga ya? Bukan rempah. Kok kayak rempah ya? Itu bau bunga enak deh. Kamboja. Oh. Bunga Kamboja. Kayak di film-film Kamboja kuburan gitu ya. Bunga Kamboja. Ini bunga Kamboja ya? Oke. Bahas kayunya Pak, coba pengen tahu Pak. Ih wangi-wangi banget ininya Bapak nih. Cendananya juga lagi nih, sandalwood ini. Sandalwood atau cendana. Jadi yang itu tadi yang disuling itu apanya dan kualitas kayunya seperti apa. Jadi produksi sandalwood itu juga lokasinya juga berpengaruh juga. Wanginya itu berpengaruh juga. Sandalwood yang ada di Kupang di yang sudah terkenal itu ya, Kupang apa Sumba. Terus ada yang ditanam di Madura. Ada yang ditanam di Gunung Kidul. Waduh, nanti kita cari tahu nih yang paling yang mantap yang mana. Itu coba sandalwood loh. Coba kita cek. Coba satu-satu deh yang ada sandalwoodnya dong. Coba bukain. Abu Daud tadi ada sandalwoodnya. Tadi Abu Daud tadi udah. Atas lagi dong. Hanafi ada sandalwoodnya nggak? Coba. Hanafi ada sandalwoodnya. Hanafi. Nah ini Hanafi ada sandalwood, ada vetiver, cinnamon, nutmeg, pink pepper, cardamom, orange, basil, violet leaf, bergamot. Ada apa Pak? Ada cinnamon kita. Oh ada cinnamon juga. Lengkap banget. Ada cinnamon kita. Pak mohon maaf nih sebelum kita bahas mengenai varian. Pokoknya yang ada di Indonesia, tumbuhan yang ada di Indonesia kita ada. Jadi maksudnya kita kan yang tanaman tropis yang ada di Indonesia kita ada ya. Coba nih. Cinnamon itu kan kayu manis. Betul. Nah, ini Hanafi yang mungkin salah satunya atau bahkan salah dua lah kalau nggak salah. Ini yang favorit juga karena memang dia ada kayu manis. Kayu manis itu ketika kita pakai tuh benar-benar di tongkrongan tuh merasa ada satu karakter yang beda dari yang lain. Itu manisnya tuh berasa di situ. Kayu manis Pak ya. Oke, nih Pak nih, saya semprotin sebelah sini Pak, maaf Pak. Nah, tangan sebelah situ ya. Coba kita cek nih. Oke nih, Hanafi. Nah, dimput sini ada dimput.
Keluar nih wangi semua ini. Aduh. Ada istri lagi ya. Bisa nambah sebenarnya. Pak, terus dulu Pak. Hanafi ini nempel terus ini. Nempel terus nih. Hanafi itu ada sandalwood, ada cinnamon. Ada cinnamon, ada nutmeg. Nutmeg saya nggak bawa. Oh, ada nutmegnya ya? Sebenarnya nutmeg kita juga produksi di Padang. Oh, Pak tadi Pak belum kejawab Pak. Kira-kira kayak misalnya sandalwood, itu yang di kota mana yang memang ternyata tuh cendananya yang paling bagus? Agar apa? Agar saya nanti tahu ketika kita berhubungan sama supplier, udah nggak dapet yang kaleng-kaleng suppliernya. Cendana NTT. Wah, jauh juga ya. Jadi NTT itu ada di Kupang dan ada di Sumba. Pulau Sumba. Itu yang bagus. Yang bagus. Sisanya kenapa nggak bagus? Yang Ferrari, bukan nggak bagus karena itu sudah di situ tuh sudah produksi lama. Udah produksi sudah sejak jam. Kenapa di sana dulu itu penjajah ke sana? Itu gara-gara ya sandalwood. Oh, gara-gara itu. Penjajah ke sana itu gara-gara sandalwood. Anda kalau cobain varian yang Hanafi, artinya berarti Anda penjajah. Enggak. Oh, maksudnya justru gara-gara Anda dicari penjajah ya, karena produksi cendananya ada di sana. Makanya penjajah pada mau nyerang sana. Buruan, keburu diambil oleh penjajah. Anda harus beli varian Hanafi. Takut habis nih. Nah, yang di Madura, yang di Gunung Kidul itu sudah tanaman-tanaman baru, tanaman-tanaman bibit yang diambil dari sana. Loh, gini Pak, kalau tanaman-tanaman baru, bibit apa segala macam gitu diambil dari sana kan harusnya kan sama, orang bijinya sama? Enggak sama. Oh, enggak gitu ya? Enggak gitu. Tanahnya beda. Oke. Jadi kayak kayak pacoli ini yang tadi itu. Itu pacoli semua. Tanamannya pacoli. Ya kan, tapi beda tempatnya, beda juga ininya. Kayak kalau kerasa deh bawang Brebes, bawang ini ya, bawang merah ini ya. Karena saya juga ini bawang Brebes, bawang Probolinggo, bawang Nganjuk, sama bawang NTT, itu bibitnya sama, Bima Brebes. Tapi rasanya beda. Oh gitu. Tanahnya. Oh, saya baru tahu nih. Rasanya itu beda, tapi bibitnya sama. Oh, saya baru tahu nih. Bibitnya diambil dari Brebes, dari Brebes ngambil bibit dari Nganjuk gitu. Ternyata itu kuncinya. Tapi kalau sudah masuk ke situ, itu rasa beda. Oke. Rasa beda. Dan yang yang kita bikin minyaknya. Minyak bawang nih ya. Minyak bawang merah itu dari Brebes. Oh, oke. Jadi dia kalau dari sana kadar zat aktifnya itu tinggi. Oh, oke. Nice. Guys, sadar nggak kalau tadi saya ngobrol sama Pak Agung ini memang beliau tuh menguasai banget ya. Ya iyalah, wajar karena nggak berani banget kita ekspor. Menghadapi buyer-buyer yang ada di luar negeri, tapi ternyata produk-produknya kita nggak tahu kualitasnya. Itu yang paling penting tuh. Nah, sebenarnya kita bahas mengenai lebih ke ekspornya Pak. Bapak kalau ngekspor itu berapa main drum-druman gitu atau gimana untuk essential oil ini? Nah, kita ada MOQ ya namanya ya. Kalau untuk pacoli itu MOQ kita itu 200 kilo. 200 kilo. Satu drum. Pacoli ya. Tapi kalau sandalwood karena harganya mahal. Oke. Kita ada harga itu ada 4 varian harga. Oke. Yang santalol 38 up. Itu harga paling rendah dan harga paling tinggi itu santalol yang 65. Wow. Nah, yang santalol 65 itu dari kayu yang benar-benar
intinya kayu, hardwoodnya. Ini si sandalwood nih. Sandalwood. Oke. Nih Pak guys, boleh nggak dong Dim tolong dong buka lagi dong profil Ak ini. Teman-teman tahu ya parfum-parfum dari saya ini sebelum kita bahas ekspor lebih lanjut ya. Ternyata tadi Pak Agung ini udah ngasih tahu bahwa beliau ini kan eksportir nasional, masya Allah gitu ya. Beliau kan support ke negara-negara mana Pak? Saudi. Terus ya kita Cina, Asia banyak kan. Oke, Asia. Terus Firmenich itu dari Spanyol ya. Jadi mereka itu dapat bahan-bahan dari Bapak, mereka bikin parfum. Mereka nanti bikin macam flavor atau parfum ya. Pewangi ruangan. Itu kita nggak apa namanya, kita ini apa di ordernya sesuai spek yang dia minta. Jadi udah ketahuan ya guys, lu beli parfum luar negeri, oke? Yeah. Yang ujung-ujungnya bahan-bahannya dari Indonesia, yang terbaik dari Indonesia. Iya. Sama seperti misalnya beli baju ujung-ujungnya atau beli sepatu Adidas, taunya diproduksi di Tangerang. Pertanyaannya, Anda mau sampai kapan beli parfum luar negeri, tapi nyatanya ngambil bahan-bahannya adalah dari Indonesia yang terbaik. Nah, mendingan dari awal beli parfum lokal. Masuk gitu. Lo bener dong. Iya. Beli parfum lokal yang memang aromanya udah insya Allah itu adalah benar-benar khasiatnya luar biasa, aromanya manis, bikin tubuh kita nih misalnya memiliki ciri khas dan karakter, nyayangin istri apa segala macam. Ini pilihannya, taunya ujung-ujungnya bahan-bahan kita ini dari Indonesia. Jadi kalau teman-teman pengen dapat varian-varian yang ada di parfum Ak, bisa langsung kunjungin di Ak Official ID. Klik link itu, pilih, coba deh Dim, klik deh di situ. Ini teman-teman, khusus untuk yang teman-teman sekarang nonton video ini saya kasih penawaran harga murah diskon. Nah, coba deh, buka deh. Jadi di sini ntar tinggal pilih aja distributor atau kota-kota kesayangan Anda. Karena memang ini tersebar sekitar 90. Oh tuh kan, 90-an di seluruh Indonesia Pak. Ada Sumatera, Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Bandung, Bekasi, Bogor, Jogja, Sidoarjo, Banjarmasin, Kalimantan, ya Balikpapan, Sangatta, Makassar dan lain sebagainya. Ini distributor kami. Nah, bayangin Pak, ketika saya tertipu sama supplier nakal, mereka yang teriak Pak, karena mereka di bawahnya itu kan customer kan banyak banget yang memang tiap bulan luar biasa, masya Allah, karena Allah gitu orderannya Pak. Itu yang penting Pak, edukasi ini tuh. Silakan teman-teman langsung aja Official ID ya kalau memang pengen tahu dan buktiin sendiri hasil-hasil dari bumi daya dan tanah dari Indonesia. Mantep tuh. Kita bahas ekspornya Pak. Ekspor. Saya mau banyak belajar nih. Dari kayak gini-gini kan sebenarnya saya bisa ekspor. Iya. Atau saya mau gali dari Bapak dulu deh. Pak Agung ini kan kayu, gaharu, essential oil. Itu drum-druman lewat mana, Priuk? Ya tergantung ya. Ada yang lewat Priok, ada yang lewat Surabaya. Nah, kita dibantu ya. Kita dibantu sama Aspenku. Oh, tahu tuh. Yang Pak Rahmat, Pak Nur. Iya benar. Saya belajar ekspornya dari beliau. Oke. Saya belajar ekspor tahun 2015 itu dari beliau. Wah, Pak Nur Syam itu kan, waduh, beliau kalau udah rajanya ekspor tuh. Masya Allah tuh beliau tuh dari tahun 98 kan? Iya, makanya saya tahun 2015 itu belajar ekspor dari beliau, terus dari Pak Nur Samsu ya, terus Nudira Learning Center itu ya. Setelah itu diajak sama Pak Rawat untuk ikut di Aspenku. Di Aspenku itu nanti dibantu. Dibantunya gimana Pak? Dibantu dicariin buyer. Bilang aja sama adminnya, apa namanya, Pak ini cariin buyer dong. Dibantu nanti. Itu diajarinnya benar-benar dari nol? Dari nol diajarinnya. Kalau misalnya ibu-ibu yang udah tua, kan gaptek digital misalkan, itu gimana caranya? Saya aja umur yang udah 50 ini. Bisa aja Bapak. Bisa. 50 belajar ekspor bisa? Bisa. Saya gaptek. Saya apa namanya, bikin web, bukan web ya, bikin landing page, landing page, terus habis itu bikin Facebooknya juga asal-asalan ya. Maksudnya kita aja. Jadi kita target kita bukan ke
customer ke B2C, tapi target kita B2B. Oh, jadi ekspor ke bayarnya tuh negara asing, ya memang B2B sama mereka. Ternyata mereka jual lagi untuk flavor atau mungkin untuk apapun itu ya. Iya, nanti ke nanti dibantu sama Aspenku itu masuk ke LinkedIn, masuk ke mana, udah ada dibantu lah nanti kalau memang belajar di sana. Oke, apa aja yang didapat Pak? Nggak, maksudnya gimana sih cara mulai ekspor? Kan Bapak belajar dari Aspenku, Pak Nur gitu kan, Pak Nur, Pak Rahmat di Learning Center sama Aspenku. Nah, Pak Rahmat itu Aspenku. Nah, kalau saya pertamanya diajarin 10 langkah ekspor itu di Nudira. Itu basic banget. 10 langkah? Apa aja tuh? 10 langkah, saya juga nggak hafal ya. Satu-satu yang udah lama saya juga meraktekin satu-satunya itu ya. Nah, untuk pengembangan itu, kita mau ekspor itu di Aspenku. Oke. Jadi dia itu B2B ekspor. Dia ada semacam modul dan kayak web kayak Tokopedia marketplace ekspor. Oh, ngerti saya. Jadi untuk distribution channelnya itu ketika kita nanti ekspornya belajar atau mungkin gabung sama Aspenku, ternyata dia adalah marketplace yang kita naruh produk di sana, nanti produk kita tuh ada buyernya yang ada di luar negeri, pembelinya. Iya. Jadi link-link APMI di luar negeri juga bisa akses ke sana. Oke, saya mau tahu lebih lanjut, lebih dalam ya Pak, kalau mau cerita gitu ya. Penjualannya berapa Pak? Maksudnya untuk berapa drum ke sana ke luar negeri? Berapa drumnya ya? Jadi berapa kontainer deh? Gini Pak. Jadi kalau minyak asiri ini ininya drum-druman ya. Jadi total kilonya itu biasanya langsung ke omset. Wah, boleh nih. Kita ngomongin omset nih. Saya keluarin kalkulator sakti saya, izin Pak ya. Omsetnya sekali pengiriman deh kemana? Ke Saudi, Cina? Ya, kalau sandalwood aja, sandalwood yang yang kualitasnya bagus, 1 kilo kan bisa sampai 25 juta. 1 kilo. Wow, cendana ya? Kita jual 10 kilo itu udah 250 juta. Saya permintaan per bulan itu 10 kilo. Itu buat cendana saja. 250 juta buat kayu cendana saja. Ya, minyak cendana bukan kayu cendana. Iya. Minyaknya kan? Ini ada minyaknya nggak? Bentuk minyaknya? Bentuk minyaknya ini. Ini ya? Ini. Oke. Ini cek. Oh iya tuh. Anunya kelihatan nggak sandalwood, guys? Sandalwood tadi inget ya teman-teman nih, ada di varian-varian banyak di parfum saya nih. Tuh sandalwood. Kelihatan nih, ada di Abu Daud gitu kan. Jadi ininya beda-beda. Wanginya aja beda. Coba ini sandalwood nih. Papua juga. Oh, wanginya beda. Wangi sama ini. Beda, Pak. Oke. Coba. Ini yang mana? Dari mana? Itu dari NTT. Yang bagus yang mana? Ya NTT. Ya? Oh iya beda Pak. Iya beda. Baunya beda. Sama ini juga beda. Cendana oil nih ya. Dari Madura. Ini Madura nih. Oh iya. Ini ngeri nih. Ini dari Gunung Kidul. Gunung Kidul nih. Semuanya Indonesia ya? Iya. Oh iya. Jadi baunya ini ada di Bukhari kalau nggak salah, lupa saya. Jadi beda-beda sudah. Ini juga nanti harganya juga beda-beda gitu. Oke, ini Pak. Saya jadi pengen mau mandiin semuanya nih Pak. Sandalwood nih. Wah. Iya, oke. Udah paling aman, langsung jadi aja dalam bentuk parfum. Itu udah. Ini udah jadi dalam bentuk parfum. Nanti kalau habis lu borong, saya order lagi ke Pak Agung.
Kita harus kolaborasi di sini, Pak. Siap. Iya, pokoknya langsung aja klik link di official ID AKH gitu ya. Nah, itu langsung pilih distributor atau agen kota kesayangan Anda nih. Nah, itu coba buktiin aja tuh rasa-rasanya. Tuh, ternyata dari Indonesia tuh kaya raya ya, kan beginian deh. Iyalah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, gimana cara kita menentukan buyer, Pak? Ketika kita mau ekspor, itu kan kita nggak tahu bahwa di Saudi ada nggak nih. Kita anggapnya pakai essential oil atau parfum. Saya nih, saya mau ekspor ke Saudi. Pembelinya gimana cara nentuin? Ada nggak di sana? Untuk untuk membeli itu pasti ada. Karena parfum itu udah parfum ya, parfum sama flavor itu udah mendunia ya. Oke. Nah, kalau di Saudi itu kebanyakan permintaannya itu ya gaharu. Gaharu ya. Oke. Kalau ini sepengetahuan saya dan saya nggak tahu kebenarannya. Kalau gaharu itu lebih ke arah orang Muslim. Oke. Kalau cendana lebih ke arah Nasrani. Tapi bukan berarti orang Muslim nggak boleh pakai cendana kan? Enggak. Maksudnya demandnya. Oke. Demandnya banyak ke Eropa. Oh, makanya nggak heran brand-brand parfum Eropa rata-rata tuh ada kayak tadi varian-varian sandalwood atau cendananya. Oh, tuh guys, kalau beli parfum kayak gini walaupun lokal harganya, tapi kualitasnya kualitas internasional. Oke. Ya. Nah, sandalwood lebih ke arah Eropa itu karena ya dulu ini nggak tahu kebenarannya ya. Dulu itu Nabi Isa pas waktu diangkat itu baunya cendana. Oh iya. Katanya ya. Saya juga mohon maaf, saya juga nggak tahu. Nah, itu yang cerita-cerita yang beredar gitu aja. Terus untuk kayu gaharu walaupun hadisnya palsu itu lebih ke arah Islam gitu loh. Isu-isunya. Apa gitu. coba? Bunyi hadis palsunya yang mana? Ya pohon surga. Pokoknya nggak sahih ya? Nggak sahih. Dia hadisnya nggak sahih. Derajatnya. Oke. Cuma makanya dari situ mungkin. Udah nanya ke Ustadz. Udah nanya ke Ustadz. Ustadz siapa? Ya Ustadz pembina KPMI. Oh, Ustadz pembina KPMI. Ya. Makanya ini ternyata ya artinya terlepas dari memang hadis palsu, makanya jadinya membooming bahwa orang-orang Muslim tuh jadinya pakainya gaharu. Gitu. Ini gini gitu. Tapi ke arah begitu. Itu itu hanya cerita saja. Iya benar. Bukan. Ya ini intermezzo lah. Iya benar. Oke. Tapi kenapa gaharu tuh rusak-rusak gini ya Pak ya kayunya? Iya, rusak itu memang kayunya itu dibikin sakit. Hah, maksudnya gimana sih? Jadi kalau sakit kasih Neosep Pak, sama Panadol. Jadi gini, kayu gaharu, pohon gaharu, ya kan? Pohon gaharu itu yang menjadi kayunya yang menjadi wangi itu ada jamurnya. Jadi jamur itu memancing pertahanan si kayunya. Nah, pertahanan kayunya ini jadi pertahanan pohonnya ini jadi wangi, memancing hormonnya itu tuh. Dengan disuntik. Ya kalau ada yang sekarang ini disuntik. Kalau dulu yang asli kan enggak. Jadi jamurnya ini nempel sendiri. Oke. Nah, karena sudah ada teknologi, jamurnya disuntikkan. Oke. Jamurnya disuntikkan biar pohonnya sakit. Gitu. Biar pohonnya sakit, biar ngeluarin enzim yang untuk esensi wangi-wangian apa segala macam. Gitu. Tahu banget deh, nggak heran kalau tadi Pak Agung tuh bilang bahwa belajar banyak dari Aspenku gitu kan. Nah, artinya di Aspenku itu memang pelatihan ya Pak ya? Pelatihan gimana caranya agar UMKM kita nih bisa produk-produknya go internasional. Iya. Oh, jadi bisa tahu gimana caranya mulai ekspor tuh dari nol. Iya. Wow.
Dikasih tahu semua tuh, dikasih tahu semua itu di Aspenku. Sekarang ini ada juga saya nggak tahu untuk sekarang ya. Tapi ada pelatihan yang langsung matching ke bayarnya. Wih, di Aspenku tuh? Iya. Oh, Masya Allah guys. Ini saya dapat ilmu baru ya buat teman-teman semua, buat para pelaku UMKM. Iya. Intinya, kesimpulannya itu jangan mengenal bahwa lu itu usianya udah terlalu tua atau mungkin kemudaan. Artinya, tadi Pak Agung sendiri loh yang bilang ya. Mungkin beliau udah 50 tahunan, ternyata belajar ekspor itu mudah ya Pak? Mudah sekali. Mudah banget, asal tahu caranya dan asal tahu polanya. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau pengen bisnis atau produknya go internasional, belajar dulu. Intinya jangan kita beramal sebelum berilmu. Nah itu penting. Kenapa? Karena kita mau ngegas produk kita ke luar negeri, tapi kita jangan-jangan nggak tahu ada bayarnya apa enggak. Nah, dengan adanya Aspenku, ini adalah pelatihan buat ekspor gitu ya. Pelatihan buat ekspor. Iya, coba deh buka dong nih. Buka dong Aspenku. Nah ternyata dikasih tahu ada 10 langkah ekspor ya. Saya jadi pengen belajar tuh Pak. Iya. Jadi buat teman-teman, yuk kita bareng-bareng yuk. Saatnya produk-produk kita nih, kita membawa harum nama Indonesia bisa go internasional nih. Coba Aspenku dong. Coba, buka nih. Nah, jadi teman-teman coba aja deh cek ya. Ada linknya, itu ada di bio-nya Kasih Solusi. Teman-teman buka akun Kasih Solusi di Instagram, lalu masuk ke semacam penjabaran link itu banyak banget. Nah, pilih aja tuh. Di situ ada tulisannya tadi apa? Pelatihan apa? Aspenku ya. Export. Nah, ini dia nih. Tuh. Nanti masuk kita kirimkan ke landing page-nya dari Export Academy. Nah, tuh ya, Export Academy. Jadi intinya Pak Agung itu mengajak kita semua buat para UMKM, saatnya produk-produk kita tuh bisa ekspor, jadi lebih gede lagi konversi penjualannya. Nah, tapi syaratnya harus belajar di Export Academy. Export Academy. Tuh. Ini ya headline-nya. Ternyata semudah ini memulai bisnis ekspor dengan potensi income miliaran per bulan. Nggak heran. Permintaannya tadi Pak Agung cerita, cendana aja itu bisa 10 kilo. 10 kilo per bulan permintaannya untuk luar negeri. Saya juga jual di dalam negeri. Wow, gitu. Ratusan juta, sampai MM-an mungkin per bulannya. Iya. Nah, untuk cendana saja. Belum pacoli misalnya. Belum pacoli. Belum gaharu. Ini pacoli yang itu bubuk apa Pak? Kristal Pak? Iya, pacoli kristal. Pacoli kristal. Jadi 99,7%. Dia nggak ada baunya, tapi dia kan fiksatif. Oh, ada tapi dikit ya? Dikit. Fiksatif. Dia nempel buat buat nempelin. Oh iya. Kayak parfum begitu ya. Biar nempelnya lama. Oke. Pengen penghasilannya kayak gitu, ikhtiarnya teman-teman nih. Saatnya kita ekspor nih. Ya kan, produk-produk Indonesia luar biasa. Saya juga mau belajar nih tentunya di Export Academy. Langsung aja klik link di bio-nya @kasihsolusi di Instagram. Coba back lagi, nah ini. Masuk dong kasihsolusi.co.id, masuk coba klik. Nah, nanti akan muncul beberapa link gitu ya, cabang-cabang link banyak banget. Nanti tinggal pilih aja tuh. Nah, kita mudahkan, kita taruh di linknya di sini untuk pelatihan Export Academy teman-teman. Nah ini, jago ekspor produk usahamu biar dapat omset miliaran. Langsung aja klik, coba klik. Nah ini keluarnya di Export Academy. Nah ini websitenya atau landing page-nya teman-teman. Belajar di sana ya. Ini murah loh harganya loh. Serius deh, coba deh, bawa deh. Nih, bareng sama kita nih, insya Allah nih nanti nih. Gue juga mau ikutan nih untuk parfum gue nih, insya Allah nih. Coba lihat harganya dong. Harganya dong. Nah ini. Mentornya ada Pak Nur Syamsu. Pak Nur Syamsu, guru saya itu. Masya Allah tuh ekspor sejak tahun 90-an. Ada Pak Rahmat juga dari Ketua KPMI Pusat Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia gitu kan. Tuh tadinya 997 sekarang jadi 797. Wow. Pakai kupon promo langsung aja coba deh. Nanti diklik daftar di situ teman-teman. Siap. Ya caranya gampang, langsung aja klik link di bio-nya Kasih Solusi. Next kira-kira mau apa Pak ekspornya? Terdekat mau kirim kemana Pak? Dalam negeri boleh, keluar negeri boleh. Coba nanti kita bisa ngobrol ya Pak. Buat supply apa segala macam ya Pak ya. Siap. Terakhir ekspor kemana Pak? Ekspor ke Malaysia terakhir. Pacoli ya. Ngeri guys, nih banyak nih pacoli nih. Parfum juga bisa. Official ID nih. Parfum ini bisa lo dapetin, lo cek aja di Instagramnya, di feednya. Nanti tinggal teman-teman lihat kira-kira yang ada pacolinya yang mana. Siap. Banyak nih. Mantap. Mau pakai lagi Pak? Kali-kali mau malu jadinya. Yang belum yang mana nih? Kali-kali kan keluar Syafi Pak. Nih Syafi. Ya jangan deh. Muslim belum. Muslim apa yang mana nih? Bapak mau Muslim? Yang itu udah semua ya? Malik udah belum? Malik udah. Nih Malik deh.
Ada vanilanya nih Pak Manli. Vanilanya. Wah, gimana? Demen juga Pak? Mantep juga. Mantep semua nih parfumnya nih. Saya kasih buat Bapak ya. Oke, siap. Kita kasih solusi.